Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Uji Glukosa Darah Sewaktu dari mata kuliah Biokimia, dosen pengampu Ibu Rizky Nisfi Ramdini, Magister Sains, program studi D3 Farmasi pada tahun 2024-2025. Anggota kelompok kami yang pertama ada Diva Alpistia, yang kedua ada Nida Lutfi, yang ketiga ada Nurul Hidayah, yang keempat ada Reina Monika, yang kelima ada Selira Putri, yang keenam ada Septiana, yang ketujuh ada Anissa Sahara, kemudian ada Desi Elia, kemudian ada saya sendiri Eni Maria, kemudian ada Via Salmania, dan yang terakhir ada Retno Sulistiawati. Baik, kepada presentator dipersilahkan. Baik, tujuan dari praktikum atau pemeriksaan ini yang pertama yaitu mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan glukosa darah metode strip. Kemudian yang kedua yaitu ada mengetahui kadar gula darah sewaktu. Selanjutnya, Baik, izin melanjutkan. Untuk dasar teori, cek gula darah adalah cara untuk mengetahui kadar gula atau glukosa dalam darah. Tes ini dapat dilakukan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit diabetes. Kementerian Kesehatan RI 2020 menyebutkan bahwa nilai normal glukosa darah sewaktu adalah kurang dari 200 mg per dl. Glukosa darah puasa kurang dari 126 mg per dl, dan glukosa darah 2 jam setelah diberi beban glukosa adalah di bawah 200 mg per dl. Menurut WHO, kadar gula darah normal sebelum makan atau anteprandial adalah tidak melebihi 126 mg per dl. Kadar gula darah normal untuk orang dewasa secara umum adalah 70-140 mg per dl. Kadar gula darah yang melebihi 140 mg per dl atau mencapai 180-200 mg per dl kemungkinan besar menandakan hiperglikemia. Dan jika di bawah 70 mg per dl kemungkinan menandakan hipoglikemia. Terima kasih. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan ini yaitu ada kotak portable, meteran glukosa, strip uji, pen lancet, masker medis, handscoon, lancet jarum kecil, alkohol, dan kapas. Baik, prosedur pemeriksaan yang pertama yaitu cucilah tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, letakkan jarum lancet ke dalam perangkat lancing. Yang ketiga, masukkan strip step ke meter glukosa. Keempat, usap jari Anda dengan kapas yang diberi alkohol. Kelima, ujung jari Anda agar dapat keluar dan diambil. Yang keenam, letakkan tetes darah pada strip tetes dan tunggu hasilnya. Biasanya angka yang ditunjukkan kadar gula darah akan muncul dalam beberapa detik pada layar meteran. Baik, untuk hasil pemeriksaan di sini ada 2 pasien. Yang pertama Eni Maria, usia 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar glukosa darahnya 112 mg per dl, keterangannya normal.
Yang kedua ada Nurul Hidayah, usianya 17 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar glukosa darah 80 mg per dl, keterangan normal. Baik, pembahasannya. Jadi pembahasan GDS atau gula darah sewaktu pada sampel pertama dan kedua menunjukkan hal berikut. Sampel pertama yaitu 112 mg per dl, ini menunjukkan hasil ini masih dalam rentang normal. Karena kadar gula darah sewaktu yang normal umumnya berada di bawah 200 mg per dl. Meskipun demikian, hasil ini berada dalam kisaran yang lebih tinggi, sehingga perlu dipantau lebih lanjut, terutama jika ada gejala atau faktor resiko terkait diabetes. Untuk sampel kedua yaitu 86 mg per dl. Hasil ini juga normal karena kadar gula darah sewaktu yang ideal umumnya berada di antara 70 sampai 140 pada orang yang sehat. Ini menunjukkan kadar gula darah dalam rentan yang baik. Jadi secara keseluruhan kedua hasil pemeriksaan ini menunjukkan gula darah dalam batas normal. Dengan sampel kedua berada pada tingkat yang lebih ideal, namun hasil ini selalu dilihat dalam konteks sehat secara keseluruhan dan disertai dengan evaluasi medis yang lebih lanjut jika diperlukan, terutama untuk memantau resiko diabetes. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya, Rizka Johara dari kelompok 4. Kan untuk pemeriksaan gula darah ini, kenapa pemeriksaannya itu dilakukan setelah 2 jam habis makan atau enggak harus puasa dulu? Alasannya kenapa? Terus kalau misalnya enggak dilakukan prosedur itu, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu ya, Kak. Selanjutnya, Izin bertanya, Kak. Kalau misalnya gula darahnya itu tuh turun, itu apa ya, Kak, yang terjadi gitu? Kayak apa nggak baik atau gimana, Kak? baik, terima kasih. Tunggu sebentar ya, Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Rizka Johara. Pertanyaannya, pemeriksaan gula darah yang dilakukan setelah berpuasa atau 2 jam sebelum makan gitu ya. Misalnya pemeriksaan gula darah puasa atau tes toleransi glukosa oral itu memiliki tujuan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai bagaimana tubuh mengatur gula darah tanpa mempengaruhi makan yang baru saja dikonsumsi. Alasan mengapa pemeriksaan gula darah dilakukan setelah berpuasa atau 2 jam sebelum makan itu, yang pertama untuk menghilangkan pengaruh makanan, yang kedua mengatur kadar gula darah dasar, yang ketiga diagnosis diabetes atau pradiabetes, yang keempat mendeteksi ketidakseimbangan awal. Dengan melakukan pemeriksaan gula darah dalam kondisi puasa atau sebelum makan, dokter dapat mendapatkan hasil yang lebih konsisten dan andal untuk menilai bagaimana tubuh mengelola gula darah dalam kondisi normal tanpa faktor luar yang mempengaruhinya seperti makanan yang baru dikonsumsi. Gimana, Kariska, sudah puas dengan jawaban kami? Baik, Kak. Terima kasih sudah cukup untuk jawabannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Cika. Jika kadar gula darah berada di bawah normal, tubuh akan kekurangan energi dan tidak dapat berfungsi dengan baik, termasuk otak. Kondisi ini disebut hipoglikemia dan dapat menyebabkan berbagai gejala seperti lelah, pusing, pucat, bibir kesemutan, gemetar, berkeringat, merasa lapar, jantung berdebar-debar, sulit berkonsentrasi, dan mudah marah. Bagaimana, Kak? Apakah sudah cukup? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian dari kelompok kami.
untuk presentasi gula darah selanjutnya. Selanjutnya yaitu materi uji asam urat. Untuk presentator, silakan. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat metode strip. Yang kedua yaitu mengetahui kadar asam urat. Dasar teorinya yaitu cek asam urat adalah pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mengukur kadar asam urat dalam darah atau urin. Asam urat adalah produk hasil metabolisme purin yang terdapat dalam makanan atau tumbuhan. Kadar asam urat dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan darah dan urin. Nilai rujukan kadar darah asam urat normal pada laki-laki yaitu 3,6 sampai 8,2 mg per dl. Sedangkan pada perempuan yaitu 2,3 sampai 6,1 mg per dl. Resiko apa yang terjadi jika asam urat tidak normal? Yaitu asam urat tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada persendian. Salah satu yang paling umum adalah gout atau rematik asam urat. Kondisi ini ditandai dengan nyeri sendi tiba-tiba, bengkak, dan kemerahan. Selain gout, asam urat tinggi juga dapat menyebabkan batu ginjal, kerusakan ginjal, topi atau benjolan keras yang terbentuk di bawah kulit peradangan kronis. Alat dan bahan. Yang pertama satu alat tes asam urat, yang kedua strip, yang ketiga pen lancet, yang keempat kapas, kelima skun, dan keenam masker medis. Untuk bahan yang pertama sampel darah kapiler, dan yang kedua alkohol 70. Prosedur pemeriksaan yang pertama yaitu mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu menggunakan handscoop. Yang kedua yaitu alat tes dan memasukkan strip pengujian di dalamnya. Yang ketiga yaitu memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Yang keempat yaitu memilih jari yang hendak ditusuk. Yang kelima membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Yang keenam yaitu memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari lalu menusuk jari pasien dengan lancet pen. Yang ketujuh, meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat tes. Yang kedelapan, yaitu menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat Baik, hasil pemeriksaan di sini ada 2 pasien. Yang pertama ada Eni Maria, usia 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar asam urat 3,8 mg per dl. Keterangannya normal. Untuk yang kedua, Reina Monica Chairaini, usia 25, jenis kelamin perempuan, kadar asam uratnya 5,5 mg per dl. Keterangan Baik, izin melanjutkan untuk pembahasan penjelasan terkait hasil sampel pertama 38 mg per dl dan sampel kedua 55 mg per dl. Yang pertama, sampel pertama 38 mg per dl, nilai ini terbilang normal untuk sebagian besar orang. Kadar asam urat normal dalam
darah berkisar antara 3,5 hingga 7,2 mg per dl pada pria dan 2,6 hingga 6,0 mg per dl pada wanita. Pada nilai 38 mg per dl, hasil ini mungkin menunjukkan bahwa kadar asam urat tidak beresiko untuk menyebabkan masalah seperti gout, asalkan tidak ada gejala lain yang menyertai. Yang kedua, sampel kedua 55 mg per dl. Nilai ini jauh lebih tinggi dari batas normal. Kadar asam urat yang tinggi dapat meningkatkan resiko penyakit seperti gout atau batu ginjal. Kadar asam urat yang sangat tinggi ini bisa mengindikasikan bahwa tubuh tidak dapat mengeliminasi asam urat dengan baik atau terlalu banyak urin dalam tubuh yang diubah menjadi asam urat. Berikut hasil pengamatan, hasil dari cek tersebut. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan dua penanya yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Kak. Nama saya Nuraisa Putrisneni. Izin bertanya, bagaimana cara kita menghindari kenaikan pada kadar asam urat? Baik, ditunggu sebentar ya, Kak. Selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Izin bertanya, Kak, saya Mahasmita Sari. Bagaimana cara menurunkan kadar asam urat? Baik, Kak, terima kasih. Ditunggu sebentar ya, Kak ya. Izin menjawab pertanyaan dari Nur Aisyah Putri Isnaini. Untuk menghindari kenaikan asam urat, yang bisa kita lakukan yaitu mengkonsumsi makanan rendah purin seperti sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan produk susu rendah lemak. Menghindari makanan yang mengandung tinggi fruktosa, daging merah, dan makanan laut. Menghindari minuman beralkohol. Berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan tulang, otot, dan sendi. Menjaga berat badan normal, minum air 2 liter atau 8 gelas sehari, mengendalikan kondisi atau penyakit lain yang berkaitan seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, menjalani pemeriksaan kepadatan tulang dan fungsi ginjal. Terima kasih, Kak.
izin menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu cara menurunkan kadar asam urat. Yang pertama yaitu atur pola makan, batasi makanan tinggi purin, yaitu jeroan, daging merah, seafood, kacang-kacangan kering, alkohol, yaitu terutama bir. Yang kedua, tingkatkan konsumsi makanan rendah purin. Contohnya, buah-buahan, sayuran hijau berdaun, produk susu rendah lemak, dan biji-bijian. Sekian. Apakah sudah cukup? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu uji kolesterol. Untuk presentator uji kolesterol, Baik, untuk tujuan dipersilakan. praktikum di sini yang pertama yaitu tujuan dari praktikum ini yang pertama mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan kolesterol metode strip. Yang kedua yaitu mengetahui kadar kolesterol dalam darah. Cek kolesterol adalah pemeriksaan darah yang dilakukan untuk mengukur kadar kolesterol dalam tubuh. Cek kolesterol adalah kadar kolesterol dalam sel diatur secara dinamis melalui proses biosintesis, uptake eksogen, penyimpanan, dan distribusi. Tubuh manusia setiap hari memproduksi kolesterol sebesar 700 sampai 900 mg. Diambil dari makanan sebesar 300 sampai 500 mg. Kolesterol total disintesis hampir 50% dari organ hati pada manusia. Ada dua resiko yang terjadi jika kolesterol tidak normal. Yang pertama, resiko kolesterol tinggi. Penyakit jantung disebabkan karena penumpukan plak di dinding arteri dan penyempitan pembuluh darah. Tekanan darah tinggi karena penumpukan plak membuat jantung bekerja lebih keras. Penyakit arteri perifer yaitu aliran darah ke kaki dan lengan bisa terhambat. Juga batu empedu. Yang kedua, resiko kolesterol rendah, penyakit jantung, dan kekurangan nutrisi. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan yang diperlukan pada uji pemeriksaan kolesterol kali ini. Yang pertama kotak portable, yang kedua meteran glukosa, yang ketiga strip uji, yang keempat pen lancet, yang kelima masker medis, yang keenam handscoon, yang ketujuh lancet jarum kecil, yang kedelapan alkohol dan Izin melanjutkan untuk prosedur pemeriksaan. Yang pertama, cucilah tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. 2. Letakkan jarum lancet ke dalam perangkat lansing. Ketiga, masukkan strip test ke meteran glukosa. Yang keempat, usap ujung jari dengan kapas yang diberi alkohol. Yang kelima, tusuk ujung jari dengan lancet agar darah dapat keluar dan diambil. Yang keenam, letakkan tetes darah pada strip tetes dan tunggu hasilnya. Biasanya, angka yang menunjukkan kadar gula darah akan muncul dalam beberapa detik pada layar meter. Hasil pemeriksaan, nama pasiennya Diva Alpistia, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar kolesterol 166 mg per dl, keterangannya normal. Terima kasih. Pembahasannya yaitu penjelasan terkait hasil sampel kelompok
kami dengan hasil 166 kadar kolesterol total. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kolesterol total 166 mg per dl, berikut adalah interpretasinya. Yang pertama, kadar kolesterol normal. Kadar kolesterol total yang berada dalam kisaran 125 sampai 200 mg per dl dianggap normal dan tidak beresiko tinggi untuk penyakit jantung. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Silakan untuk penanya pertama, Kak Rosa. Aku mau tanya, tadi kan katanya untuk penyebab kolesterol rendah itu tuh tadi kan disebutin ya, ada beberapa itu. Nah, penyebabnya itu apa sih Kak? Kok kolesterolnya bisa rendah? Baik, terima kasih. Ditunggu sebentar ya, Kak. Selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Kak, izin bertanya atas nama Lia Agustina. Silakan. Apa usia mempengaruhi kadar kolesterol? Terima kasih. Baik, ditunggu sebentar ya, Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Lia. Apakah usia mempengaruhi kadar kolesterol? Jawabannya, iya, usia sangat mempengaruhi kadar kolesterol. Mengapa? Karena yang pertama perubahan metabolisme seiring bertambahnya usia, fungsi hati dan organ lainnya yang berperan dalam metabolisme kolesterol dapat menurun. Yang kedua, penurunan aktivitas fisik. Semakin berumur, aktivitas fisik cenderung berkurang yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Yang ketiga yaitu perubahan hormonal. Terutama pada wanita, perubahan hormon seperti menopause dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Sekian, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Rosa. Penyebab kolesterol rendah yaitu bisa dari faktor gizi, yaitu kurang asupan lemak sehat atau malnutrisi, penyakit atau kondisi medis tertentu seperti penyakit hati, penyakit autoimun, dan penyakit kronis. Bisa juga karena faktor genetik atau sedang menggunakan obat-obat seperti statin atau niacin. Penyebab lainnya bisa stres berat dan penyalahgunaan alkohol. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.